Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun merupakan pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan syariat Islam. Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Poros, Komplek Perkantoran Bupati, Meral, Seiraya, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Adapun layanan yang terdapat di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun antara lain: 1. Pendaftaran gugatan, yang terdiri dari gugatan perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, syadakah dan ekonomi syariah. 2. Pendaftaran permohonan, yang terdiri dari cerai talak, dispensasi nikah, izin poligami, isbat nikah, pengakuan anak, wali adhol, waris, permohonan pengangkatan anak, permohonan perwalian anak. Perkara perceraian terdiri dari dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami ke pengadilan agama untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama untuk bercerai dengan suaminya. Berikut ini merupakan tata cara pendaftaran cerai gugat dan cerai talak. Pertama, menyiapkan berkas persyaratan. 1. Surat gugatan difotokopi sebanyak 5 lembar. 2. Fotokopi KTP sebanyak 3 lembar. 3. Fotokopi buku nikah yang sudah dilegalisir sebanyak 1 lembar. Apabila penggugat atau pemohon merupakan PNS, TNI, Polri atau BUMN, maka harus menyiapkan tambahan berkas surat izin perceraian dari atasan instansi terkait. Kedua, apabila persyaratan sudah lengkap, maka penggugat atau pemohon membawa berkas tersebut dan menyerahkannya kepada petugas PTSP, lalu membayar biaya panjar perkara sebesar Rp630.000 melalui BRIVA. Ketiga, menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas untuk didaftarkan di register perkara. Keempat, menunggu panggilan sidang. Kelima, melaksanakan sidang pertama. Permohonan asal-usul anak. Menurut pasal 55 ayat 1, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Adapun persyaratan mengajukan permohonan asal-usul anak antara lain: 1. Fotokopi KTP pemohon dilengkapi dengan materai 10.000 dan dilegalisir di kantor pos. 2. Fotokopi kartu keluarga dilengkapi dengan materai 10.000 dan dilegalisir di kantor pos. 3. Fotokopi buku nikah dilengkapi dengan materai 10.000 dan dilegalisir di kantor pos. 4. Fotokopi keterangan menikah di bawah tangan dari desa. 5. Fotokopi akta kelahiran anak dilengkapi dengan materai 10.000 dan dilegalisir di kantor pos. 6. Surat pengantar dari desa, kelurahan. Setelah persyaratan lengkap, pemohon dapat menyerahkan kepada petugas PTSP untuk didaftarkan di register perkara. Setelah itu pemohon membayar biaya panjar permohonan sebesar Rp120.000. Gugatan sederhana atau small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta, yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Adapun kriteria gugatan sederhana antara lain: 1. Penggugat dan tergugat merupakan orang perseorangan atau badan hukum. 2. Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, seperti sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus. 3. Nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah. Tata cara pendaftaran gugatan sederhana. 1. Menyiapkan identitas penggugat dan tergugat. 2.
Penjelasan ringkas duduk perkara, dan 3. Tuntutan penggugat. 4. Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi. Adapun tahapan gugatan sederhana, antara lain: 1. Pendaftaran. 2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana. 3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. 4. Pemeriksaan pendahuluan. 5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. 6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian. 7. Pembuktian, dan 8. Putusan. 9. Lama penyelesaian gugatan sederhana adalah 25 hari sejak hari sidang pertama. 10. Biaya panjar perkara untuk gugatan sederhana, wilayah Karimun adalah Rp630.000. Dispensasi nikah adalah izin menikah yang diberikan pengadilan kepada calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan usia. Dispensasi nikah dapat diajukan oleh orang tua dari calon pengantin yang belum cukup umur. Adapun persyaratan dispensasi nikah, antara lain: 1. Fotokopi KTP orang tua orang yang dimohonkan dispensasi kawin, bermaterai Rp10.000 legalisir pos. 2. Fotokopi akta kelahiran orang yang dimohonkan dispensasi kawin, bermaterai Rp10.000 legalisir pos. 3. Fotokopi buku nikah, duplikat orang tua orang yang dimohonkan dispensasi kawin, bermaterai Rp10.000 legalisir pos. 4. Fotokopi kartu keluarga orang tua orang yang dimohonkan dispensasi kawin, bermaterai Rp10.000 legalisir pos. 5. Fotokopi ijazah orang yang dimohonkan dispensasi kawin, bermaterai Rp10.000 legalisir pos. 6. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. 7. Surat penolakan Kantor Urusan Agama, KUA. 8. Membayar panjar biaya perkara di bank. Penetapan ahli waris merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam suatu permohonan yang diajukan oleh ahli waris. Dalam hal tidak terdapat sengketa dan untuk melakukan penetapan ahli waris seseorang atau beberapa orang telah mendapatkan harta warisan dari anggota keluarganya yang telah meninggal. Adapun persyaratan pengajuan penetapan ahli waris: 1. Surat permohonan. 2. Fotokopi KTP pemohon bermaterai Rp10.000 dan telah dilegalisir pos. 3. Fotokopi KK pemohon bermaterai Rp10.000 dan telah dilegalisir pos. 4. Surat keterangan silsilah ahli waris dari desa yang diketahui camat bermaterai Rp10.000. 5. Fotokopi akta kematian, bermaterai Rp10.000 dan dilegalisir pos. 6. Fotokopi bukti tertulis atau barang seperti buku tabungan bermaterai. 7. Membayar biaya panjar perkara. Gugatan waris. Gugatan harta waris menurut kompilasi hukum Islam, adalah sengketa yang diajukan ke pengadilan agama, untuk membagi harta warisan. Gugatan ini dapat diajukan oleh ahli waris secara bersama-sama atau perorangan. Adapun persyaratan pengajuan gugatan harta waris: 1. Fotokopi KTP penggugat, bermaterai Rp10.000 legalisir pos. 2. Fotokopi akte kematian, bermaterai Rp10.000 legalisir pos. 3. Fotokopi bukti tertulis atau barang yang dimaksud seperti sertifikat hak milik, STNK BPKB, nota pembelian atau kwitansi, bermaterai Rp10.000 legalisir pos. 4. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. 5. Membayar panjar biaya perkara sebesar Rp630.000 untuk wilayah Karimun.
Harta bersama. Menurut kompilasi hukum Islam, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik itu berupa harta benda, uang, atau harta lain yang diperoleh secara bersama oleh suami istri. Prinsip dasar yang mendasari adalah bahwa suami dan istri memiliki hak yang setara terhadap harta tersebut. Adapun persyaratan mengajukan harta bersama. 1. Fotokopi KTP penggugat, bermaterai 10.000 legalisir pos. 2. Fotokopi akte cerai, bermaterai 10.000 legalisir pos. 3. Fotokopi bukti tertulis, barang yang dimaksud seperti sertifikat hak milik, STNK BPKB, nota pembelian, kwitansi, bermaterai 10.000 legalisir pos. 4. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. 5. Membayar panjar biaya perkara di bank. Hak asuh anak. Hadana atau hak asuh anak menurut kompilasi hukum Islam, HI, adalah hak yang diberikan kepada salah satu orang tua atau pihak lain yang dipercaya untuk merawat dan membesarkan anak setelah perceraian antara suami istri. Hadana ini berkaitan dengan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak, yang juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Adapun persyaratan mengajukan hak asuh anak, 1. Fotokopi KTP penggugat, pemohon, bermaterai 10.000 legalisir pos. 2. Fotokopi akte cerai, bermaterai 10.000 legalisir pos. 3. Fotokopi akte kelahiran, bermaterai 10.000 legalisir pos. 4. Surat keterangan goib, jika suami tidak diketahui keberadaannya, dari lurah, kades. 5. Surat permohonan pengajuan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dibantu oleh Posbakum. 6. Membayar panjar biaya perkara di bank. Wali adol. Kata adol, menurut bahasa yaitu enggan atau menghalangi. Menurut para ulama, wali adol adalah penolakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah balik dan sudah berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sehingga harus digantikan oleh hakim sebagai walinya. Adapun persyaratan mengajukan wali adol, 1. Fotokopi KTP pemohon bermaterai 10.000 legalisir pos. 2. Surat penolakan di kantor urusan agama di tempat menikah. 3. Surat permohonan wali adol. 4. Membayar biaya panjar perkara. Produk pengadilan. Produk pengadilan agama terdiri dari akta cerai, salinan putusan, dan salinan penetapan. Berikut ini tata cara dan persyaratan pengambilan produk pengadilan. Pengambilan akta cerai oleh pihak langsung. Untuk pengambilan secara langsung, pihak membawa resi pengambilan atau memberitahukan nomor perkara kepada petugas dan memperlihatkan identitas diri seperti KTP. Kemudian, petugas akan menyiapkan akta cerai dan menjelaskan terkait penggunaannya. Setelah itu pihak membayarkan PNBP sebesar Rp20.000. Pengambilan akta cerai selesai. Pihak dapat melanjutkan kegiatan. Untuk prosedur pengambilan oleh orang lain, baik keluarga atau advokat, diperlukan persyaratan tambahan yang harus disiapkan, yaitu 1. Pengambilan akta cerai oleh kuasa keluarga. Persyaratan yang harus disiapkan: A. Surat kuasa. B. KTP asli dan fotokopi penerima kuasa. C. KTP asli dan fotokopi pemberi kuasa. D. Kartu keluarga atau akte kelahiran dari pihak pemberi dan penerima kuasa, yang dapat membuktikan adanya hubungan keluarga. 2. Pengambilan akta cerai oleh kuasa hukum, advokat. Persyaratan yang harus disiapkan: A. Surat kuasa. B. Fotokopi kartu tanda advokat. C. Fotokopi KTP pihak. Pengambilan salinan putusan atau salinan penetapan. Cara pengambilan salinan putusan atau salinan penetapan: pihak datang dengan memberitahukan nomor perkara yang dimaksud kepada petugas PTSP, lalu menyerahkan fotokopi KTP yang membuktikan bahwa ia pihak berperkara yang dimaksud.
Setelah itu membayarkan PNBP sebesar Rp500 per lembar. Petugas menyerahkan produk yang diminta. Proses pengambilan salinan putusan dan salinan penetapan selesai.